kami akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi manajemen di PT PAL Indonesia Surabaya yang berjudul Optimisasi Proses Bisnis Melalui Teknologi. Profil perusahaan. PT PAL adalah perusahaan yang didirikan pada pemerintahan Belanda pada tahun 1939 dan diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 15 April 1980. PT PAL adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri maritim, khususnya pada pembuatan kapal dan alat-alat pertahanan di Indonesia. Sebagai perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia, PT PAL Indonesia memiliki kemampuan yang mencakup berbagai aktivitas, mulai dari desain dan konstruksi kapal militer, kapal niaga, hingga pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan kapal. Dan juga salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia yang berlokasi di Surabaya. Untuk menghadapi tantangan era globalisasi dan digitalisasi, PT PAL Indonesia juga mulai memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen modern guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Perusahaan ini memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk mendukung operasionalnya. Salah satu sistem yang digunakan dalam perusahaan tersebut adalah aplikasi IM4, Integrated Management Information System. Penggunaan sistem informasi manajemen atau SIM. Aplikasi IM4 di PT PAL merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan dalam industri maritim. IM4 mengandalkan basis data yang terstruktur untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan secara terpusat, sehingga informasi dapat diakses dan dianalisa dengan cepat. Penerapan IM4 membutuhkan dukungan dari seluruh level organisasi, sehingga diperlukan perubahan budaya organisasi untuk mendukung penggunaan teknologi informasi. Hal yang menjadikan alasan PT PAL menggunakan aplikasi IM4. Yang pertama yaitu mulai terjadinya masalah di PT PAL. 1. Kurangnya integritas sistem. PT PAL awalnya mengalami masalah kurangnya integritas sistem. Sistem yang digunakan masing-masing departemen tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan data di Departemen 1 tidak bisa digunakan atau diakses oleh departemen lain. Dengan adanya aplikasi IM4 digunakan untuk mengintegrasikan sistem yang ada dan memastikan semua data informasi berbagai departemen saling terhubung. Yang kedua, pengambilan keputusan lambat. Proses pengambilan keputusan sebelum adanya IM4 cenderung lambat karena seringkali tersebar dan tidak dapat diakses secara langsung. IM4 dirancang untuk mempercepat proses pengambilan keputusan secara cepat. Yang ketiga, kompleksitas proyek. PT PAL sering terlibat dalam proyek besar. Dalam hal ini membutuhkan koordinasi yang sangat baik antara pihak agar tetap berjalan lancar. Aplikasi IM4 membantu mengelola kompleksitas proyek dengan menyediakan platform yang terpusat untuk mengawasi dan mengelola berbagai aspek proyek, termasuk jadwal, sumber daya, anggaran, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan mengontrol kemajuan proyek dengan mudah. Yang keempat, fragmentasi data di berbagai departemen. Sebelum adanya aplikasi IM4, data yang dimiliki berbagai departemen PT PAL sering terfragmentasi, hingga sulit melakukan analisis menyeluruh. Tetapi dengan adanya IM4 mengintegrasikan data dari berbagai departemen ke dalam satu sistem pusat yang memudahkan analisis dan pengelolaan informasi. Selain dari masalah yang terjadi di PT PAL, ada pun juga kesadaran informasi digital. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Aplikasi IM4 tujuannya adalah untuk mengintegrasikan seluruh proses pemeliharaan menjadi satu platform yang dapat diakses oleh seluruh pihak terkait, sebagai pemeliharaan, produksi, hingga manajemen. Yang kedua, penyederhanaan proses bisnis melalui teknologi. PT PAL memutuskan untuk mengembangkan aplikasi IM4 yang berfungsi untuk mengotomatiskan proyek pemeliharaan kapal. Aplikasi ini dirancang menggunakan teknologi integritas data secara real-time, otomatis tugas rutin, dan meningkatkan kolaborasi. Selain kesadaran transformasi digital, ada pun juga kerjasama dengan konsultan TI. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi sistem yang ada, yang kedua merancang solusi terintegrasi, dan yang ketiga kerjasama dengan pengembang untuk membangun aplikasi baru. Dan yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi IM4. 1. Integrated Management Information System atau IM4. Yang kedua, modul manajemen proyek, keuangan, sumber daya manusia, dan investasi. Yang ketiga, menyediakan akses real-time dan terpusat. Adapun upaya PT PAL terhadap pengembangan aplikasi IM4. Yang pertama yaitu perencanaan. 1. Melakukan studi kelayakan. 2. Identifikasi kebutuhan. 3. Perencanaan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, pembangunan sistem. Pembangunan sistem yaitu 1. Membangun sistem IM4. Yang kedua, mengadopsi teknologi terkini seperti AI,
IoT atau Internet of Things, dan Big Data. Yang ketiga, implementasi data. Yang pertama, melakukan migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Yang kedua, melatih karyawan untuk menggunakan sistem IM4. Yang terakhir adalah perbaikan. Yang pertama yaitu dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem. Yang kedua yaitu melakukan perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan. Sejarah implementasi IM4. Yang pertama, peluncuran fase 2. Pada tanggal 10 November 2022, PT PAL Indonesia secara resmi meluncurkan Go Live fase 2 transformasi industri maritim 4. Pada fase ini, sejumlah fitur dan modul IM4 sudah mulai digunakan dan diintegrasikan dengan sistem yang ada. 2. Implementasi gawai IM4. Pada tanggal 1 Oktober 2023, PT PAL Indonesia mulai mencanangkan penggunaan gawai IM4 sebagai alat kerja bagi seluruh karyawan. Ini menandai langkah signifikan dalam mempercepat adopsi IM4 di seluruh lini perusahaan. 3. Peluncuran fase final. PT PAL Indonesia berencana meluncurkan fase final implementasi IM4 pada tahun 2023. Pada fase ini, seluruh sistem yang telah terintegrasikan akan siap untuk diimplementasikan secara utuh. Cara kerja aplikasi IM4. Yang pertama, perencanaan produksi. Kerjanya yaitu mengatur jadwal dan kebutuhan produksi. 2. Manajemen pemeliharaan. Kerjanya yaitu mengelola dan menjadwalkan pemeliharaan mesin dan peralatan. 3. Pengendalian kualitas. Kerjanya yaitu memastikan produk memenuhi standar kualitas yang diterapkan. 4. Monitoring kinerja. Kerjanya yaitu menganalisis kinerja produksi dan efisiensi pemeliharaan. 5. Pelaporan. Kerjanya yaitu menghasilkan laporan berkala tentang kegiatan produksi dan pemeliharaan. 6. Integrasi data. Kerjanya yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analisis yang lebih mendalam. 7. Umpan balik pengguna. Kerjanya yaitu mengumpulkan masukan dari pengguna untuk perbaikan sistem. Jadi di sini juga kita mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap aplikasi IM4. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu IM4 memungkinkan PT PAL untuk memantau proses produksi secara real time, sehingga dapat mendeteksi potensi masalah dan melakukan tindakan korektif lebih cepat. Yang kedua, sistem IM4 memberikan akses informasi yang akurat dan real time kepada para stakeholder, termasuk manajemen, karyawan, dan mitra bisnis. Yang ketiga, IM4 memfasilitasi komunikasi internal yang lebih efektif dan efisien. Dan untuk kekurangannya, IM4 sangat bergantung pada teknologi, sehingga jika terjadi gangguan sistem atau infrastruktur, operasional perusahaan dapat terhambat. Yang kedua, penerapan IM4 membutuhkan adaptasi dan pelatihan bagi karyawan, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Yang ketiga, sistem informasi seperti IM4 rentan terhadap serangan siber, sehingga diperlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi penting perusahaan. Di sini kami juga mempunyai solusi terhadap kekurangan aplikasi IM4. Yang pertama, PT PAL perlu meningkatkan sistem keamanan siber untuk melindungi data dan informasi penting perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan firewall yang kuat, sistem deteksi intrusi, dan pelatihan keamanan bagi karyawan. Yang kedua, PT PAL perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka dapat mengoperasikan IM4 dengan optimal. Yang ketiga, PT PAL perlu mengintegrasikan IM4 dengan sistem informasi lain yang digunakan perusahaan, sehingga data dan informasi dapat disinkronkan dengan baik.
Jadi, kesimpulannya yaitu, meskipun PT PAL Indonesia telah menerapkan sistem informasi manajemen untuk mengoptimalkan proses bisnisnya, ada beberapa area yang masih perlu diperbaiki. Integrasi data, pengelolaan ketergantungan teknologi, dan peningkatan keterampilan pengguna adalah faktor utama yang perlu mendapat perhatian lebih agar optimasi melalui teknologi dapat berjalan secara maksimal.